Mas Daniel, Halo Mas Fajo. apa kabar Mas? Baik Mas Fajo, apa kabar? Salaman dulu Mas. Oh ya sama dulu. Kayak mau taruhan. Mas Terus Daniel ini CEO dari Shutterstock. CEO dari Risk Res Visual. visual ya. Betul ya, Risk Ya, Visual ya. betul. Eh, ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Mas Daniel nih di podcast gue udah berapa ya Mas? Udah Dua 3 kali kita. Tiga kali Paling sering ya gue Mas. Paling sering. Mantap. Paling sering. Karena ini orang penting di Oh, orang industri. Orang penting di industri iyalah Iya, kan. iya. Kita ngomongin Shutterstock, Microstock dan teman-temannya ya. Jadi Iya. gua harus sering-sering ngundang perwakilan dari Waduh. dari Shutterstocknya. Oh, iya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, Mas Daniel. Hmm. Risk Visual itu apa dan Oh ya. apa ya? Kerjaannya ngapain gitu Risk Visual? Oke, iya. Jadi yang buat teman-teman yang belum pernah lihat podcast kita lah ya sebelumnya. Ya. Jadi sebetulnya kenapa perlu ada Res visual sebenarnya kalau misalnya Shutterstock kan bisa kita hubungi langsung sebenarnya di shutterstock.com ya kan. Betul. Jadi sebenarnya kita tuh ditugasin lebih untuk jadi penyambung lidah antara klien itu pengguna, yang pengguna itu pengguna dari perusahaan gitu ya. Ya. Nah, sama ke Shutterstock-nya gitu. Jadi tugas kita tuh sebenarnya ya reseller sebenarnya jualan lisensi Shutterstock untuk kebutuhan perusahaan. Jadi beda sebetulnya kalau kita beli untuk kebutuhan pribadi yang perusahaan tuh beda gitu. Oke. Nah itu banyak yang mungkin nggak tahu gitu. Kalau lisensinya tuh beda, karena kan value yang dikasih sama kontributor dari kontributor juga beda kan. Kalau untuk yang project pribadi ya mungkin value-nya nggak segede value yang diciptain sama perusahaan gitu. Oke, jadi bisa dibilang perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kalau beli foto Iya. di Shutterstock itu lewat Risk Visual. Iya betul. Kalau dia bener lisensinya ya. Oh iya, betul. Ya. Melalui kita. Yang artinya berarti kan Risk Visual nih megang data banyak perusahaan di Indonesia ya, yang mereka beli foto di Shutterstock berarti kan. Iya, betul. Kalau Mas Daniel ngelihat ya, Risk Visual ini dari tahun berapa sih berdirinya? Tahun 2016. Kita udah 8 tahun. Wih, 8 tahun ya? 8 tahun ya. Wah, ya lumayan lama kerasa. ya, 8 tahun ya. Iya, betul. Ya pengalaman dengan klien-klien perusahaan di Indonesia iya. udah banyak banget ya. Kalau 8 tahun itu pengalaman Risk Visual nanganin Shutterstock dan juga klien di Indonesia, ngelihat perkembangan gitu ya, pertumbuhan dari tahun ke tahun. Industri Microstock baik dari segi bayarnya, pembelinya, maupun dari kontributornya. Gimana Mas Daniel ngelihatnya seperti apa? Perkembangannya ya. Jadi kalau misalnya waktu kita awal itu, bahkan sebelum Shutterstock kan gua kan di 123 RF kan sebenarnya. Oh, tahu gue ya, 123 RF. Nah, ini reviewer 123 RF dulu nih, si Devin di Bank Kamera. Oh iya, Vin. Iya. Oh alah, Iya, keren. Iya, terus di situ. Jadi ya waktu itu masih muda banget tuh industri stok foto kita. Jadi banyak orang yang belum mau masuk juga, masih naif gitulah, masih fotografer tuh nggak mau ke Microstock karena menurut mereka tuh bayarannya kecil gitu. Tapi ya sejak mulai ada nama subscription gitu, pembayaran yang subscription gitu, itu benar-benar kontributor mulai masuk. Apalagi waktu itu sosial media lagi naik kebutuhannya gitu. Oke. Jadi sebenarnya karena demand-nya ada dari marketnya, terus ada solusinya, platformnya ini, otomatis ya penjualan itu meningkatnya pesat banget gitu kan. Nah tapi waktu itu banyak yang belum sadar lisensi gitu. Masih banyak, klien pun masih banyak yang belinya bajakan gitu. Oh jadi perusahaan-perusahaan itu iya masih beli bajakan yang masih di ada, marketplace gitu ya? Iya betul. Waktu itu masih muda banget kan, jadi ya. Nah, sampai waktu itu ada beberapa kasus-kasus yang akhirnya mereka belajar tuh kalau misalnya ya stok foto ini harus dibeli sama lisensi yang benar gitu. Nah, waktu kita masuk ke Shutterstock itu perkembangannya udah lebih dewasa lah sebetulnya. Oke. Jadi lebih gampang untuk kita edukasi ke perusahaan kalau belinya tuh pakai plan yang benar gitu, jangan pakai yang bajakan. Oke. Terus juga perusahaan udah ngerti dan edukasi lebih gampang. Cuma yang belum dingertiin itu kalau sebenarnya yang namanya royalty free itu banyak tingkatannya gitu. Royalty free itu kan sebetulnya
bilangnya kenapa royalty free, berarti bukan gratis, cuma royaltinya dibebaskan gitu. Betul. Ini juga banyak teman-teman yang salah paham. Sampai sekarang masih ada yang nanya royalty free itu berarti foto gue gratis dong bisa di-download. Iya. Padahal bukan. Iya, bukan. Tingkatannya itu apa aja? Jadi sebenarnya kalau yang gratis tuh ada lagi namanya CC0. Jadi Oke, itu ya, tahu. yang kalau teman-teman kayak free pick gitu, Ya, yang free pick gratis, tuh banyak tuh. Itu memang ada izin untuk komunitas sebetulnya. CCO. Termasuk yang di Unsplash, Pixabay. Ya. Itu ada CCO itu. ya. Oke. Nah, CCO itu keterbatasannya sebetulnya itu di jangkauannya gitu. Jangkauannya itu mungkin digital udah aman, tapi kalau di print sebagainya itu ada batasannya sebetulnya gitu ya. Oh, I see. Nah, kalau jadi kenapa bilang royalty? Karena ada di atas itu royalty free. Kenapa dibilangnya royalty free? Karena dulu ada lawannya namanya rights manage gitu. RM. Ya. Rights manage ini tuh harus bayar royaltinya. Artinya kalau bayar royalti setiap si user udah habis masa penggunaannya, jadi ada kontraknya tuh. Misalnya 6 bulan udah habis, dia harus renew lagi, harus bayar royalti lagi. Pantes. Gue di Getty Image dulu tuh ada RM. Mungkin teman-teman kontributor eksklusif Getty Image ngerasain kali ya. Dulu kita di lisensi atau paket penjualan yang kita dapat tuh kan ada keterangan kan. Oh, ini RF, ini RM gitu ya. Nah, RM tuh gede-gede dapatnya. Iya, benar. Gede-gede. Gue kadang pernah beberapa di atas $100. Satu foto kejual $100. Dan itu kadang tiba-tiba beberapa tahun kemudian terus ada lagi. Ada lagi. Iya. Nah, itu bayar royalti masih. Cuma sayangnya sekarang tuh udah nggak ada. Udah nggak ada sama sekali ya? Di Getty tuh udah ditiadakan. Yang masih ada setahu gue sih di Alami ya, kalau nggak salah di Alami tuh masih ada. Tapi kayak hampir di semua platform Microsoft tuh RM itu udah nggak ada, semua diganti sama RF. Semua udah sama RF semua. Di Getty tuh ada satu lisensi, ini gue potong ya, sorry ya. Iya. Satu lisensi yang mirip kayak RM agak besar, namanya Market Freeze. Market Freeze. Ya. Jadi kalau si buyer beli satu foto itu, satu aset itu, ya udah foto itu bakal ditarik dari market dulu sampai selesai kontraknya. Mungkin mirip kali ya kayak RM. Iya. Karena menurut gue ya memang RM itu keunggulannya itu bisa di freeze gitu. Bisa di eksklusifin karena jadi memang eksklusif banget lah gitu ya. Iya, betul. Karena itu masih ada kebutuhannya di klien pun gitu. Iya. Ya kalau RF tuh agak susah kan, soalnya kita nggak tahu siapa yang lagi siapapun bisa beli gambarnya. Terus kan nggak ada masa habisnya, nggak ada masa akhirnya gitu ya. Iya. Jadi akhirnya walaupun kita beli eksklusivitasnya, itu masih yang tadinya udah beli sebelumnya itu masih bisa pakai gitu. Jadi nggak eksklusif banget sebenarnya gitu. Jadi ya si buyer agak bebas kali ya. Bebas. Maksudnya menggunakan itu bisa kapan aja betul, gitu ya. Betul, yang udah beli itu. Asal dia udah beli, ya udah dia bebas. Bisa pakai kapan aja dan sebanyak apapun dia bisa. Sebanyak apapun bisa. Nah, nggak dikenain lagi. Iya, nggak dikenain lagi. Cuma memang itu yang dicari buyer sebenarnya. Lebih sederhana kan gitu. Iya, cuma memang imbas ke kontributornya aja ya. Jadi lebih sedikit dapatnya ya. Betul. Jadi akhirnya industri ini yang tadinya itu lebih niche gitu ya, lebih narrow. Karena kan kalau RM itu ya dikurasi bener-bener tuh kualitasnya. Iya. Terus juga karena kan langsung dapatnya sekali. Cuma mungkin nggak banyak kan. Soalnya waktu itu juga ya budgetnya segitu cuma bisa beli beberapa kan. Budgetnya banyak cuma bisa beli beberapa aja gitu. Yeah. Nah, tapi kalau maksudnya ada royalty free, itu yang memungkinkan akhirnya ada subscription gitu. Karena lebih simple kan. Subscription itu di lisensi di bawah RF. Iya, royalty free. Oh, dia tingkatan aja. RM pasti mahal kan karena itu harus bayar royaltinya. Iya. Nah, royalty free itu nggak perlu bayar royalti lagi. Iya. Jadi yang dibayar tuh apa kan sebenarnya? Pertanyaannya pasti yang dibayar tuh namanya lisensi penggunaan gitu. Nah, lisensi penggunaannya itu ada beberapa tingkatan kalau di Shutterstock gitu. Sekarang kan di mana dibuat lebih sederhana lagi kan. Nah, caranya si buyer itu pilih itu dengan pilih plan subscription-nya yang mana gitu. Oh, I see. Iya. Jadi yang plan subscription yang untuk standar ya nilainya segitu, lebih murah. Tapi kalau mau yang lebih enhance ya dia harus beli subscription plan juga atau download kuota untuk yang enhance gitu, lebih tinggi gitu. Semakin tinggi si kontributor dapatnya semakin gede. Iya, betul. Nah, ini teman-teman berarti kan penting juga ya tahu lisensi ya. Ya. Jadi foto-foto teman-teman ini
Kenapa harganya bisa beda-beda? Walaupun fotonya sama tapi harganya beda-beda karena si buyer belinya dengan paket yang beda-beda. Paketnya beda-beda gitu. Subscription, enhance. Betul. Yang paling tinggi apa sih kalau di Shutterstock? Ada namanya Premier Enterprise. Premier Enterprise. Iya. Itu bisa dapat berapa, Mas? Nah, itu kalau lihat teman-teman, iya kalau untuk komisi si kontributornya itu $75 gitu. Itu paling tinggi. Itu paling tinggi ya. 75 ya. 75 ya. Itu udah Premier license dengan additional rights lagi gitu. Rich itu selain jadi penghubung, jual juga ya? Jual. Pernah dapat nggak yang gede-gede lah, kakap lah kalau di Shutterstock? Oh iya, kita selama jual lisensi yang paling kakap itu pembeliannya, ini sebut aja ya, dari ini Gojek. Nggak apa ya? Ya, Gojek ya? Ya dulu. Jadi mereka itu beli namanya portfolio deals gitu ya. Karena kalau untuk kita reseller itu yang buat kita gede itu kalau kita bisa jualnya kuantitinya masif untuk jangka panjang, terus lisensinya tinggi gitu. Nah itu yang dibeli Gojek gitu. Dia beli kuantitinya langsung di depan, upfront payment untuk waktu itu untuk 25.000 ya maksudnya. Iya, 35.000 US dollars. Wow. Iya, tapi bukan satu gambar. Iya. 35.000 US dollar dia itu kayak isi pulsanya lah. 35.000 US dollars, terus dia bisa download dengan yang Premier Enterprise itu satu downloadnya itu sekitar kalau nggak salah itu harusnya 200 karena dia udah bayar depan. Ya di diskon sama Shutterstock jadi 150 gitu. Dan si kontributor dapatnya ya tergantung dia di level mana ya $150 dikali 30%. Nanti ya tergantung gitu. Apa prosentasenya ya. Cuma ini udah jarang tuh yang kita bisa jual di Enterprise Premier gitu sebetulnya. Kenapa? Kecuali nah ini nggak tahu ya sebenarnya lisensi Premiernya ini itu disukain sama agency sebenarnya karena dia itu punya benefit untuk bisa kasih warranty itu tanpa batas. Warranty itu maksudnya kalau terjadi apa-apa sama penggunaannya, Shutterstock bakal ganti sepenuhnya. Nah, yang suka sama warranty ini itu agency karena dia mau aman kan gitu ya. Iya. Tapi yang mau beli yang maksudnya klien agensinya mau beli itu kalau klien-kliennya itu yang multinasional. Jadi mereka oke nih, ini budget ini kampanyenya multinasional, gua pengen peace of mind lah, nggak pengen ada apa-apa. So kalau ada tuntutan yang rusak, sebenarnya yang mereka takut itu bukan hukuman materialnya tapi imaterialnya. Reputasi mereka rusak. Jadi kalau ada indemnification yang unlimited, mereka kan dijamin sama Shutterstock gitu. Ya mengurangi resiko itu gitu. Nah itu baru populer itu kalau klien-kliennya itu klien-klien multinasional atau bank gitu. Bank? Ya. Dan itu banyak? Bank, nah ini ada sellernya nih sini nih. Bank apa yang biasa beli kalau dari agensi? BRI biasanya. BRI salah satunya ya. Bisa dibocorin nggak sih dia kalau beli foto kayak gimana? Jadi kalau bank itu ini penting nih ya teman-teman ya disimak ya. Kalau ya nggak cuma BRI ya, kalau bank ya kebanyakan ya foto-foto yang ada unsur manusianya karena kan itu service kan sebenarnya. Oke. Jadi dia pengen nunjukin visualnya itu untuk ngasih pesan service-nya itu kayak gimana. Terus misalnya ada produk-produk baru, dia pengen target audiensnya itu nyasar kemana ya dia perlu visualnya dalam bentuk orang yang sesuai sama target audiens itu. Misalnya waktu itu ada bank yang pengen sosialisasiin aplikasi mereka mobile misalnya. Berarti kan mereka nyasarin audiens yang lebih muda kan ya, yang millennials Gen Z. Nah mereka bakal pilih model-model yang sesuai sama target market itu gitu. Nah biasanya itu kebanyakan mereka tuh visualnya tuh bentuknya layout design, jadi ada kata-katanya, terus disupport sama modelnya gitu. Kalau kita lihat di penggunaan di bank-bank Indonesia, mereka tuh masih suka tuh yang
model itu di cut out. Jadi di cut out dari backgroundnya. Studio gitu. shoot ya berarti ya. Studio shoot bukan yang outdoor available light gitu bukan betul, karena studio shoot lebih gampang untuk mereka. Pengaplikasian di desain tuh lebih gampang ya. Iya betul. Aplikasi desain lebih gampang karena bisa di cut out ini lebih gampang. Lalu cahayanya juga lebih cocok sama kalau misalnya mereka mau kasih desain lagi gitu misalnya. Oh, I see. Ini apa ya? Yang tadi Insight itu cuma buat bayar bank atau sebenarnya secara general masih oke juga dipakai gitu. Kayak studio di industri shoot lain ya. Iya. Yeah. Studio shoot ini ya. Studio shoot mungkin tadi Gen Z ya. Oh iya. Mungkin lu bisa kasih insight yang lebih banyak gitu Mas. Biar teman-teman nih dapat banyak hal. Jadi kalau kita ada perbedaan sama tren di lokal sama tren di luar. Kalau kita lihat tren di lokal itu masih gampang lakunya itu foto-foto yang kita bilang isolated portraits gitu ya. Yang belakangnya clear gitu backgroundnya kayak gini lah foto di sini. Karena tujuannya desainnya itu bakal dipakai desain yang di cut out juga gitu modelnya untuk dijadiin poster, dijadiin di sosial media sebagainya gitu. Kalau lihat Instagram kita kita bikin highlight contoh-contohnya yang dari potret itu kayak gimana. Gue udah lihat juga tuh banyak foto yang udah dipakai sama perusahaan-perusahaan itu. Iya, perusahaan untuk sosial media kebanyakan. Nah, tapi kalau di luar itu memang mereka lebih suka yang lebih otentik gitu. Maksudnya otentik itu yang kayak street photography, benar-benar kayak orang candid ya misalnya mau nunjukin keluarga lagi liburan gitu misalnya. Ya benar-benar mereka lihat aktivitas di foto di lingkungan yang natural gitu. Di outdoor misalnya. Nah, itu lebih disukain di luar gitu. Jadi kalau lu mau nargetin market luar, style fotonya tuh kayak gitu. Yang outdoor, pakai cahaya alami gitu betul, Tapi kalau market Indonesia, isolated portraits masih laku banget. Ini itu berdasarkan data kita, terus kita udah konfirmasi juga waktu itu ngomong sama FCN, Future Creative Network, agensi ya, network agency yang salah satu yang paling besar di Indonesia. Ya, mereka memang konfirmasi itu karena kalau mereka harus kalau mereka harus produksi konten yang otentik, mereka bakal punya budget sendiri untuk produksi sendiri. Ya, tapi yang kayak isolated portraits ini untuk project-project yang sifatnya sementara tapi mereka butuh cepet gitu loh. Cepet dan banyak mungkin ya. Iya, cepet dan banyak. Karena ya mereka perlu, karena kalau apalagi kliennya bank, asuransi itu produknya banyak terus gantinya cepet banget gitu. Jadi ya mereka nggak mau spend budget banyak juga untuk visualnya. Karena kan pasti 3 bulan ganti gitu. Gitu. Hasilnya mereka pakai dari stock foto gitu. Nah, stock foto yang kayak gimana ya biar lebih gampang sampaiin produknya, yang paling gampang itu isolated portraits. Ya tinggal mereka kasih kata-katanya aja gitu. Oke. Tambahan pertanyaan sebenarnya. Kalau tadi udah tahu nih kita kalau dalam negeri yang laris tuh yang studio shoot, model studio shoot. Studio shoot ya. Selain itu kan kita harus mikirin tema, Mas. Ya kan? Enggak lu cuma pakai kaos atau kemeja gitu cuma pose, tapi kan ada temanya kan? Ada. Nah, itu gimana nentuinnya? Ya, jadi kalau iya, misalnya ada nggak sih tema-tema yang paling laris gitu ya, atau jadi acuan lu lah ya kalau mau nyetok studio shoot gitu, apa gitu? Jadi kalau kita lihat dari trennya yang paling banyak kebutuhan dan paling besar tuh kayak agency, yang kliennya tuh ada hubungannya sama institusi financial gitu. Financial institution tuh kayak bank, asuransi, pendanaan, itu yang paling yang punya paling banyak budget untuk stok foto. Untuk beli stok foto. Gitu. Jadi biasanya yang gambar-gambar yang mereka cari itu temanya pasti ada hubungannya sama mobile banking gitu ya. Mobile banking. Sama handphone. Ya gitu berarti si model lagi pakai HP gitu ya di posenya. Atau kayak lagi transaksi bisa pakai
bisa online bisa offline kan. Online ya bisa pakai credit card. Lagi pegang credit card gitu ya, atau lagi transaksi di transaksi HP gitu HP, ya online juga gitu, atau di laptop gitu. Oh iya. Ya, jadi ya yang paling gampang laku itu yang tema yang libatin gadget, teknologi gitu. Teknologi, finance ya. Finance juga ya saya. Oke. Ya tabungan misalnya kita foto sama celengan gitu. Itu yang kita lihat kebutuhannya. Lalu juga banyak juga kalau misalnya produk-produk yang untuk anak muda itu temanya lebih colorful biasanya, dari pemilihan wardrobe-nya, background-nya, sama konsep gerakannya lebih kayak ada motion-nya gitu. Jadi nggak cuma berdiri doang, cuma lagi jalan di foto gitu. Jadi ya kayak full body jalan. Oh iya. Atau lagi duduk. Lebih dinamis lah ya kelihatan fotonya ya. Betul, nggak cuma lagi duduk gini, lagi pegang HP, lagi duduk gitu, ada kelihatan bangkunya gitu. Memang PR buat fotografer itu adalah gimana caranya membuat sebuah foto itu kan statis ya. Tapi kalau dilihat jadi dinamis. Iya, betul. Nah, itu PR memang. PR. Dan itu harus diasah, dipelajari lah ya. Dipelajari gitu. Oke. Sebenarnya yang kayak gini nih yang teman-teman yang udah punya dasar street fotografi bakal lebih gampang untuk bayangin waktu di studio shoot sebenarnya ya. Karena mereka udah biasa sama lihat gerakan kan gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya potret fotografi yang diatur ya untuk ngubah ke yang motion ya itu harus belajar lagi. Gerakan yang natural tuh kayak gimana sih gitu. Jadi ya kombinasi dua ini ya bisa ciptain satu yang dibutuhin sama komersial fotografi sebenarnya. Oke. Keren. Insight-nya keren banget. Kalau dari Rich Visual sendiri ada nggak sih yang dilakukan gitu ya, atau ya mungkin strategi atau apapun gitu untuk ngedukung kreator atau juga kontributor lokal di Indonesia gitu ya, mungkin bikin pelatihan kah atau edukasi video di channel, ada channelnya kan sih? Iya betul, ada channelnya. Ya mungkin ada gitu Mas. Iya betul Mas Fazrul. Jadi kita lihat gap antara demand sama supply. Ada jarak yang lumayan jauh di industri fotografi di Indonesia gitu. Oke. Jadi demand-nya itu banyak, tapi supply-nya itu kurang. Permintaannya banyak. Iya, permintaannya banyak di Indonesia. Iya, permintaan banyak, supply-nya kurang, bukan kurang kuantitasnya sebetulnya, tapi kurang kualitasnya. Oh, jadi secara kuantitas mungkin ya cukup banyak ya di Indonesia ya. Karena kontributor juga sekarang gue lihat juga udah lumayan banyak gitu ya, yang daftar baru. Betul. Tapi secara kualitas fotonya itu kurang ya? Kurang. Jadi yang klien maunya di sini, yang supply-nya sekarang masih di sini gitu. Ya jadi kita lihat sebenarnya mungkin ya banyak fotografer kontributor yang masuk itu sebenarnya mungkin ya nggak punya pemahaman yang benar-benar komprehensif. Ini sebetulnya yang gunain tuh siapa dan gimana gitu kan. Oh iya. Kalau misalnya mikir ke situ pasti lebih strategis lagi waktu produksi kontennya. Betul, gitu. Harusnya. Iya kan? Harusnya. Nah itu kita lihat ada gap di situ. Jadi yang kita mau kasih ke teman-teman stock photographer gitu ya, kontributor Indonesia itu pertama mindsetnya itu biar kalau benar mau maksimalin hasilnya harus punya mindset dari sisi gimana kasih solusi ke penggunanya gitu, demand-nya itu kayak gimana. Terus kita kasih informasi demand-nya itu seperti apa gitu. Demand seperti apa tuh maksudnya dengan kasih data-data mereka yang laku tuh, yang dicari tuh kayak gini loh stylenya gitu. Konsepnya kayak gini gitu, kategorinya kayak gini. Nah itu terus kita juga karena kita udah praktekin juga sebagai kita stock fotografer juga, produser juga. Jadi selain ngebantu ngejual, ikut jualan juga. Ikut jualan juga, biar kita tahu marketnya dan kebetulan kita juga suka fotografinya juga gitu kan. Nah kita ajarin juga dari sisi teknikalnya gimana produksi kualitas yang bisa dicari sama atau dibutuhin sama market gitu. Nah itu salah satu cara kita biar bisa bridging the gapnya, biar gapnya nggak terlalu jauh. Gitu. Mungkin ada kelas yang bisa diakses Mas, atau kelas online kah atau apa webinar atau apa gitu buat teman-teman yang memang pengen serius, bukan cuma pengen
nyobain ya, bukan cuma pengen ya FOMO gitu ya, tapi memang pengen serius jualan foto di internet. Ya. Ya jadi kan kalau pengen serius kan berarti penting untuk belajar fotografinya juga tuh Mas. Iya, wajib. Iya kan? Karena kan ya sebenarnya kita jualan foto gitu kan. Nah kita tuh udah beberapa kali buat workshop. Kita juga buat beberapa konten. Ada live juga, kadang live Instagram, ada live YouTube. Nah workshop ini kita desain, ada volume-volumenya gitu. Sekarang volume berapa ya? Volume 6 ya? Udah 6 volume. Itu konsep-konsepnya setiap volume ini kita sesuaiin sama tren yang dibutuhin sama market. Kemarin kan udah food fotografi itu. Oh ya terakhir ya, yang di mana sih gue lihat iklannya juga tuh? Iya, ada di restoran, di kafe, ada juga kemarin online. Ada yang online ya? Iya, betul. Kita bahas dari komposisi sama pencahayaan gitu. Nah sekarang kita mau ajarin ke kategori yang paling banyak lakunya, kategori yang paling banyak dicari sama sama pengguna gitu ya. Nah itu ya kategori yang people gitu. Cara foto orang gimana sih? Nah jadi ya volume berikutnya, volume 6 ini kita bakal ajarin teman-teman untuk gimana cara yang paling efektif untuk produksi konten isolated portrait yang di studio shoot gitu. Nah kebetulan juga kita bakal minta bantuan Mas Fazrul. Oh siap. Iya Mas. Oke, gue selalu siap. Ya benar ya, bisa ya. Untuk ajarin basicnya dulu, biar kita bisa nanti ajarin dari sisi pencahayaannya, sama dari posingnya kayak gimana sih, pose-pose apa yang dibutuhin sama penggunanya gitu. Ya. Mungkin kalau tadi kan Reach dan Shutterstock itu kan ngomongin tentang studio shoot ya. Lebih banyak karena memang kliennya dalam negeri gitu, dalam negeri. Mungkin nanti gue juga bakal share yang klien luar negeri ya. Karena kalau di Getty Image, gue kan eksklusif kebetulan di Getty Image. Kalau gue lihat briefnya malah sebaliknya. Iya kan? Sebaliknya banyak foto yang mereka minta, demand-nya tuh lebih banyak yang outdoor ya, lifestyle, keseharian dan seterusnya, dan ya, pakai cahayanya pun bukan pakai lampu studio gitu, harus pakai cahaya natural alam, light. Natural light. Nanti boleh juga gua benar-benar. Jadi ya kita pasti bisa kasih dua sisi itu supaya teman-teman bisa pilih mau strategi yang mana itu sebenarnya. Sebenarnya ada tergantung preference sebenarnya. Kalau misalnya kita bisa arahin kualitasnya itu ke konten-konten yang dibutuhin di luar negeri, itu benefitnya itu kita mungkin bisa dapat jackpot. Yang kita bilang jackpot itu yang sekali download langsung gede, itu lebih gampang. Soalnya ya itu tadi yang kita bahas tadi, yang mau keluarin budget untuk beli Premier Enterprise yang lisensi paling tinggi, itu perusahaan multinasional. Perusahaan yang punya campaign itu di mana-mana di seluruh dunia. Nah kebetulan kalau di Indonesia itu nggak banyak kantor pusatnya di sini. Bahkan Unilever itu katanya budget lokal gitu, jadi nggak besar. Spending money buat beli stok betul. Itu kecil karena budget eksekusinya cuma untuk lokal aja, bukan untuk multinasional. Yang paling banyak itu kantor pusat kantor pusat Unilever itu ya, kalau di Southeast Asian ya di Singapura gitu. Singapura. Ya. Cuma ya kalau kita lihat sebenarnya lebih gampang dapat jackpot itu di Eropa sama US. Mas, kalau Reach sendiri sering dapat jackpot? Iya, nah itu paling banyak kalau nggak di Australia, di Eropa sama di US. Di Shutterstock kan? Di Shutterstock ya. Dari US Mas. Bisa dibocorin nggak sih Mas gimana cara dapat jackpot? Karena teman-teman kan paling sering ya dapatnya 10 sen gitu kan. Mungkin teman-teman ada juga yang pengen tahu gimana cara dapat jackpot. Gimana cara jackpot ya? Jadi sebenarnya dapat jackpot apa enggak itu sebenarnya bisa dibilang di luar kendali kita lah, kan tergantung dari si pengguna kan. Ya. Yang kita bisa lakuin sebagai produser, sebagai stock photographer itu produksi konten-konten yang kualitasnya itu bisa dibutuhin sama orang yang ngebutuhin konten ini kan, kualitas konten ini gitu. Jadi
salah satu triknya itu kita lihat sebetulnya kita lihat kebutuhan stok foto yang paling buying powernya itu paling gede, yaitu ya industri advertising pertama, komersial. Lalu usernya itu siapa sih yang punya budget paling gede gitu kan? Yang kalau yang kita lihat tuh kalau di lokal di Indonesia itu yang dari perbankan misalnya. Oh, perbankan tadi berarti ya. Bank-bank BCA, ya, betul. BRI dan seterusnya. Betul, ya. Jadi memperbesar kemungkinan kita juga untuk dapat jackpot gitu ya. Nah, tapi bisa juga kita lihat dari kebutuhan di luar gitu. Di luar itu sebenarnya yang punya budget gede itu yang industri apa sih gitu ya. Di luar tuh luar negeri maksudnya? Di luar negeri ya. Oke, apa tuh? Ya kalau aku lihat sih ya FMCG sih, ya kayak Coca-Cola, kayak McDonald's gitu ya. Kita pelajari aja style itu kayak gimana gitu. Oke, berarti teman-teman bisa cek lah nanti ya, sosmed mereka itu foto-foto yang mereka pakai kayak gimana. Iya, kayak gitu, berarti yang pertama tadi apa? Foto komersial. Sebisa mungkin jual foto itu foto komersial. Iya, foto komersial. Kedua kita lihat kebutuhan sama si bayarnya. Betul. Kalau di lokal tuh paling banyak, paling gede. Betul. Kalau di luar FM, mungkin FMCG. Atau bisa juga kayak Mastercard, Visa Card gitu yang kita lihat tuh banyak pakai stok foto sebenarnya. Finance ya lagi. Finance gitu ya. Tapi kalau kita lihat FMCG itu mereka perlu key visual untuk global campaign sebenarnya. Nah itu mereka sekarang udah mau pakai stok foto, tapi kualitasnya benar-benar harus yang sesuai sama demand mereka gitu kan. Nah itu yang justru di luar negeri itu yang banyak digunain itu foto-foto yang lebih kelihatan otentik, lebih spontan gitu, lebih natural gitu. Yang itu yang bilang tuh, yang kayak ya, di Getty eksklusif. Nah itu kemungkinan dipakai untuk campaign besar tuh lebih mungkin karena mereka kiblatnya lebih ke situ lah gitu. Ya sih. Ya. Tapi kalau dari kita kebetulan yang kita bilang natural, otentik itu kita bilang lifestyle fotografi kan. Jadi kayak benar-benar lifestyle gitu, kehidupan sehari-hari. Itu kita baru masuk. Nah kemarin itu yang dapat jackpot itu isolated portrait semua. Nah, sekarang Rich sudah mulai ke arah sana juga. Arah sana juga ya. Jadi ya, isolated portrait ini nggak menutup kemungkinan bisa dapat jackpot juga di luar sih. Waktu itu dapat jackpot tuh yang $75 tuh di India, di Australia, sama di US. Kalau Shutterstock nggak bisa ngecek siapa yang beli ya? Nggak bisa sih. Oh. Kita harus. Nah kalau cuma negara aja ya? Cuma negara aja. Kalau di tim kita ada Cindy yang stalking. Oh bisa sih. Stalking dia. Oh yang nyari-nyari di akun-akun itu. Cari salah satu di Instagram. Iya, gue baru mau nanya tuh, gimana caranya kita tahu foto kita tuh dibeli siapa, dipakai buat apa? Itu agak susah. Kita cuma bisa tahu ini dibeli di mana kan. Iya negaranya kan. Iya, jadi emang harus rajin-rajin follow akun brand-brand perusahaan itu. Nggak Cindy begitu sih caranya. Cari satu. Lu ngecek. Iya. Oh dia di story dia ada iklan misalnya ada iklan satu perusahaan brand caplang misalnya atau FMCG. Dia lihat scroll ke bawah ada nggak pakai stok foto. Kalau ada pakai stok foto ada kemungkinan foto kita juga ada di situ gitu. Berarti memang random. Iya, memang gitu ya. Emang dia harus punya orang-orang yang kurang kerjaan kayak Cindy. Iya. Kerjanya itu aja ya. Iya, gitu aja. Enak gitu. juga kerjaan sih. Iya, tapi ada plusnya sebetulnya kalau kita sering stalking gitu ya. Kita jadi punya taste kira-kira yang yang dimauin sama user itu kayak gimana. Karena kita lihat juga tuh referensi-referensinya gitu. Setuju gua. Iya. Kita tuh kayak ngasih makan otak kita dengan visual-visual yang bagus. Iya, betul. Sampai akhirnya kita tuh kayak nggak sadar sendiri ketika motret kita jadi jadi langsung klik gitu loh. Harusnya kayak gini nih. Betul. Kayak ada memorinya gitu. Iya, betul. Dan itu keluar tanpa sadar sebenarnya. Iya. Jadi memang teman-teman kalau pengen belajar fotografi awal-awal itu harus sering lihat foto-foto bagus, referensi. Iya, betul. Kalau ngelihat iklan bukan cuma ngelihat iklannya, tapi ngelihat kontennya. Betul. Iya kan? Analisa. Stoknya yang dipakai tuh kayak gimana? Iya, betul. Mas Daniel ini kan
tadi kita udah ngomong ya, kontributor di Indonesia tuh udah gue ngelihat ada beberapa grup di Facebook Mas. Gue join sih, cuma gue baca-baca aja. Gue lihat kayak udah banyak nih minat kontributor, minat orang Indonesia buat jualan foto di internet ini udah banyak banget. Bagus dong. Nah, lu ngelihat apa ya? Mungkin ada tips gitu ya buat mereka gimana biar bisa sukses juga jualan foto di internet. Tantangannya apa? Mungkin lu bisa kasih tahu. Terus harusnya yang harus dilakukan terus step-stepnya kayak gimana? Oke. Jadi mungkin pertama kita punya mindset yang betul dulu gitu kalau mau benar-benar sukses ya. Jadi foto yang kita gunain ini manfaatnya apa sih untuk orang lain gitu ya. Jadi kan kalau ada yang mau beli sesuatu pasti kan ada nilai yang mereka mau dapetin juga dong gitu kan. Betul. Nah itu mindset yang paling sederhana cuma penting gitu. Ya setiap bisnis lah gitu. Kalau kita mau buka bisnis jangan karena kita suka doang, tapi gimana kita bisa bantuin orang lain dengan bisnis kita, intinya itu kan sebetulnya. Iya betul. Sama stok fotografi juga itu sebenarnya. Jadi ya kita lihat dulu, kita mikirnya kita balikin dulu si usernya butuhnya kayak gimana sih foto-fotonya. Baru kita rencanain untuk produksi foto-foto yang sesuai sama demandnya mereka gitu. Berarti riset ya? Riset pertama betul. Oke. Risetnya itu ya bisa kita tadi tuh kita follow Instagram brand perusahaan yang pakai stok foto. Lalu kita juga bisa lihat tren dari ya Shutterstock kan ada datanya itu sebenarnya yang dipublish, tapi datanya data global sih gitu. Data global itu di mana? Data global itu maksudnya keywords yang lagi dicari itu bisa dicek di mana Mas? Di dashboardnya ada. Ada di website. Ada di dashboardnya kalau kita punya akun kontributor itu sering di sounding di dashboard. Oh iya, ada di situ ya. Ada. Oke, lanjut Mas. Nah, lalu juga kita bisa prediksi prediksi festive season. Misalnya bentar lagi kan mau Natal nih. Nah itu rule of thumb-nya atau rumusnya itu 3 bulan sebelum festive season itu kita harus ada produksi. Jadi produksi mulainya bukan udah deket-deket ya, tapi 3 atau 2 bulan lah ya? 3 atau 2 bulan ya. Oke, lanjut. Karena proses kreatifnya itu kan si desainernya bakal propose dulu ke directornya, director propose lagi ke creative directornya, jadi terus creative directornya ke kliennya, jadi approval gambar itu di download itu lama sebetulnya. Iya, paham. Jadi buyer ini belinya bukan udah deket-deket. Iya, jarang mepet ya, tapi memang bisa 2-3 bulan sebelum itu datang ya. Gitu. Oke. Jadi harus 3 bulan sebelumnya kita udah upload. Jadi mereka pas propose-nya ya udah dapet yang kita upload itu gitu. Jadi itu pertama harus tahu dulu si buyer tuh maunya apa, terus mereka dapetin gambarnya itu kayak gimana gitu. Oke. Lalu kita juga setelah itu kita perlu planning juga sebetulnya. Jadi kan sebenarnya harus konsisten nih untuk kita bisa produksi konten sebenarnya. Karena kan ya kita bersaing lah sama fotografer yang lain juga. Jadi konsistensi itu tetap penting gitu. Cuma ya kalau dari pengalaman kita, kalau kita nggak jadwalin itu nggak kejadian gitu. Banyak kalau ngandalin mood doang, ada inspirasi doang, ya. Jadi ya kita planning, misalnya kita udah dapet konsepnya. Kita planning nanti eksekusinya gimana, terus kapan kita eksekusinya itu penting juga gitu. Termasuk nanti sampai ngupload, submit segala macam. Betul. Itu berarti lu jadwal? Kita jadwalin sih. Ya. Oh, bagusnya submit foto tuh setiap hari, sepekan 2 kali. Atau ada waktu tertentu nggak? Ya kalau bisa setiap hari sih bagus banget sih sebenarnya. Cuma kualitasnya kan harus tetap kita jaga ya gitu. Takutnya biasanya kalau kuantitas banyak, kualitas pasti nurun kan. Oke. Jadi ya kita harus tahu main di tengah-tengahnya gimana gitu kan. Balik lagi ke orangnya nanti ya, kesibukannya segala macamnya. Iya. Kesibukan dan sebagainya kan. Jadi kan kalau memang daily shooter gitu ya tiap hari mungkin bisa aja gitu. ya. Tapi kalau misalnya mau fokus ke komersial, kualitas yang komersial, kayaknya tiap hari agak susah sih. Kita juga ngambil ya. Jadi paling message itu kalau untuk komersial itu seminggu 2 kali produksinya. Gitu. Kalau kita punya 3 tema yang kita targetin tiap bulannya. Tiap bulan 3 tema? 3 tema, bukan 3 kali deh, 3 tema. Dari data sih. Pertama tuh food photography. Kedua itu isolated portrait and studio shoot. Dan yang ketiga itu yang lifestyle fotografi yang lebih otentik. Oh, yang outdoor, candid segala macam gitu ya. Sekarang ya.
Nah kalau food itu kita lebih fokus ke kuantitas sih. Ke kualitas. Food ke kualitas. Boleh dibocorin nggak food yang kayak gimana? Apakah lokal, makanan Indonesia gitu, atau yang internasional? Iya, jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa foto gambar, foto makanan tradisional itu kita lihat juga data kita pasti itu yang paling banyak dibutuhin di lokalnya. Di Indonesia ya? Ya, di Indonesia ya. Cuma kalau kita kebetulan pengen arahinnya karena kita nggak bisa kuantitas, kita fokusnya ke kualitas. Kalau food fotografi kita fokus ke kebutuhan yang luar gitu. Market luar ya? Market luar. Jadi yang kita foto tuh ya kalau lokal kan fotonya kayak sate, nasi goreng, kue-kue tradisional. Kalau kita tuh fotonya itu yang lebih kayak ke western food atau ke oriental food, ke dimsum. By the way, oriental food itu salah satu yang paling gampang dapatnya lah. Oriental food itu kayak Japanese, Chinese, Korean gitu ya. Gampang dapat pembelinya. Oh banyak ya? Marketnya besar ya? Ya, marketnya besar. Dan kita juga nyari makanannya gampang kali. Gampang ya. Ya Chinese food kan di semua negara ada. Iya benar. Pasti butuh. Kan? Lalu kita yaitu oriental, terus fast food kayak burger, french fries, apalagi gitu ya. Pizza betul. Terus sama pastry roti-roti kayak croissant gitu, kayak Danish gitu ya, pastry gitu. Nah itu walaupun kita nggak produksinya banyak, fokus ke kualitasnya. Cuma satu foto dari saat misalnya kita foto 10 pasti ada 1-2 yang dibeli terus gitu. Repeatnya. Nah itu karena foto kualitasnya. Nah kalau isolated portraits kita fokus ke tema sama fokus ke kuantitas. Jadi kualitas dan kuantitas. Kualitasnya dari sebenarnya gampang kan kalau isolated portrait yang penting gesturnya, lightingnya udah oke. Sorry. Ekspresinya si model tahu cara ekspresif itu gimana. Terus gesturnya itu kita banyakin biar kemungkinan kepake untuk beberapa kebutuhan itu makin gede gitu. Nah juga kemarin ada FCN yang curhat sama kita, mereka tuh kesulitan dilema banget kalau milih isolated portrait. Kadang mukanya udah cocok, gerakannya nggak cocok. Jadi memang harus dibanyakin ya ketika motret. Model sama, baju sama, tema sama. Nextnya apa? Gerakan. Gesturnya ngadep mana posisinya. Kayak yang umum tuh masih nunjuk gitu loh. Iya, itu betul. juga harus Harus kita banyakin gerakannya. Nah kebetulan kita udah punya datanya, terus kita buat jadi satu framework, rumus lah. Jadi pas foto kita udah tahu nih, oke ini pertama gerakannya ini, terus tangannya kayak gimana, hadapnya kemana ya, terus ya setiap ada jurus-jurusnya itu kita udah ada gitu. Nanti next kelas bakal share di next kasih class. semua ya? Oke. Jadi mantap. Jadi semua gerakannya dapet gitu. Iya. Nah ini teman-teman penting banget nih buat join nanti. Tanggal berapa sih Mas? Kita tanggal berapa sih? 27 Oktober ya, itu hari Minggu. Hari Minggu 27 Oktober, akhir bulan ya, akhir bulan depan ya. Jadi kita bakal hybrid ya Mas ya. Hybrid. Ada online, ada offline juga. Offline-nya itu bakal di Jakarta Barat di studio gitu. Jadi teman-teman di Jabodetabek yang tinggal di Jabodetabek masih bisa lah ya harusnya ya. Ya harusnya bisa. Offline dan kalau online ini berarti buat teman-teman yang tinggal dimanapun. Iya betul. Tetap bisa join. Bisa join. Kalau yang offline dibatasin nggak? Offline kebetulan karena tempatnya itu terbatas, mungkin 10 orang sih maksimal. Jadi cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan. Yeah. Offline 10 orang. Kalau online unlimited kali ya, karena nanti lewat Zoom ya. Lewat Zoom ya. Iya, betul. Benefitnya kalau offline kan bisa ngobrol sama kita langsung, terus bisa coba motret juga gitu kan. Praktek juga, dan mereka kan kita bakal ajarin untuk self portrait itu kayak gimana sih gitu. Jadi teman-teman nggak cuma belajar lightingnya, fotografinya, basic fotografinya gitu, nggak cuma belajar komposisi, tapi kita ajarin juga pose kayak gimana, cara kasih ekspresi kayak gimana, biar nanti teman-teman kalau nggak bisa bayar model bisa foto diri sendiri. Iya. Atau kalau mau motret teman saudara bisa ngarahin. Iya. Jadi tahu kan gimana harus pose. Nah, itu juga penting tuh. Iya. Nah nanti kalau offline teman-teman bisa foto
diri sendiri, yang langsung jual aja karena diri sendiri gitu. Iya. Oke. Itu studionya bagus kok. Tinggal kalau di rumah tinggal pakai timer paling ya. Timer, yang penting lampunya udah oke lah ya, lightingnya. Lampu oke, udah bakal gitu terus lampunya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau join, linknya gua taruh di deskripsi video ya, biar teman-teman gampang join. Thank you, Mas, kalau tadi ada lagi nggak Mas tipsnya? Iya. Buat teman-teman yang ya mungkin baru mulai kali ya, selain yang tadi kita udah bahas itu, tips lain gitu mungkin ada. Iya. Jadi kalau aku boleh saranin, kalau teman-teman baru mulai itu jangan tergiur cuma dengan komisinya, tapi mulai dulu pelajari basic fotografinya sih. Gitu. Iya. Ya kayak misalnya ya kalau pakai handphone oke lah, nggak apa-apa, cuma pelajari dulu cahaya yang bagus tuh kayak gimana, komposisi yang bagus kayak gimana. Yeah. Terus kalau bisa belajar pakai kamera gitu. Kamera setting tuh ada segitiga exposure kan. Itu penting banget biar bisa lebih fleksibel lagi untuk melihat kameranya kan. Jadi benar-benar ya itu jatuh cinta sama fotografinya gitu. Jangan sama bisnisnya doang gitu. Jadi karena sebenarnya fotografi itu teorinya sebenarnya sedikit sebenarnya, yang penting mau praktek aja terus kan. Iya. Dan kemarin lu sempat share juga yang penting prakteknya itu harus 10.000 pertama ya, 10.000 foto pertama kan yang paling penting kan. Ya itu cara belajar fotografi itu dengan praktek kan. Ya sekarang kan kita udah dilengkapin sama banyak fasilitas foto yang kalau dulu kamera mahal, sekarang di handphone pun udah murah. Iya kan? Betul. Jadi kan gadgetnya udah di tangan kita gitu. Jadi ya kalau kita benar-benar mau sukses di stok foto, ya itu fasilitasnya udah ada semua gitu. Tinggal kita mau nggak belajar teori tekniknya, terus mau nggak kita latihan fotonya gitu. Biar nanti tujuannya pas kita upload gitu ya, itu ya kemungkinan kejualannya lebih besar gitu. Probabilitasnya lebih besar gitu. Mas, gua ada, bukan gua ya, ini teman-teman followers gue di IG. Ini ada beberapa, lumayan banyak Mas sebenarnya. Ini gue udah filter nih padahal, tapi ini lumayan banyak. Nggak apa Mas ya? Tanyain satu-satu ya. Iya, satu-satu aja. Jadi sebelum gue bacain nih teman-teman, kalau mau join di channel Instagram gue gratis, kalian buka aja profil akun Instagram gue, nanti di bawah link-link itu ada channel mahal kelas jualan foto, kalian join aja gratis, nanti bisa tanya-tanya di sana. Ini dari Mas DNIX Doni, Mas Doni nih. Mas Doni, ya. Banyakan sold mana dan rupiahnya lebih gede mana? Foto random sekitar, foto random gitu ya, atau foto jual diri sendiri? Ya mungkin tadi isolated portrait itu. Benar. Ya random dimanain foto diri sendiri. Ya kalau aku definisiin random berarti benar-benar yang apa aja ini foto ya. Iya, probabilitasnya pasti yang diri sendiri kan, karena ada nilainya dari visualnya kita gitu sebenarnya. Jadi kan untuk si agency sebenarnya mau hire model untuk difoto itu kan butuh biaya dan butuh waktu juga gitu. Jadi kalau kita foto diri sendiri kan membantu mereka untuk lebih efisien gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya foto random, mungkin mereka juga bisa foto sendiri gitu kan, foto random sendiri gitu. Jadi ya paling banyak kemungkinan paling besar yang kejual paling banyak itu yang foto diri sendiri gitu, karena value yang dikasih lebih gede gitu. Dan harganya juga kadang bisa dapat kakap ya. Iya, betul. Bisa dapat kakap. Betul. Lanjut Mas, dari D_AADP. Potensi Shutterstock ke depannya seperti apa? Karena toko sebelah ngasih ke kontributor lebih menarik. Gua nggak tahu nih toko sebelah nih mana nih. Toko sebelah ya. Iya, kita juga sempat banding sih memang ya, kalau secara income per downloadnya, yang lain bisa lebih gede sih sebetulnya. Di gue lumayan baik juga ngejual di Adobe Stock. Kalau dia kan flat ya, royaltinya flat di 33%. Tapi minimalnya dia di 0,30 sekian lah ya. 0,30 sekian. Kalau Shutterstock kan 10% ya, 0,10 ya. Iya. Jadi ya kalau di Adobe ya make sense, karena kayak awal-awal Shutterstock dulu, mereka tuh mereka masih butuh
database konten, masih butuh konten. Iya, betul. Cara nariknya itu dengan kasih komisi lebih besar. Jadi mereka porsi mereka kurangin dulu, kasih bayarkan ke kontributor. Ini kayak startup bakar duit ya? Iya betul. Kasih diskon gede-gede, Gojek, Grab segala macam. Iya. Sampai orangnya udah banyak, udah butuh. Iya, baru nanti dibalik gitu. Kayak Gojek kan juga gitu dulu. Iya. Nah, itu strategi bisnis lah. Jadi kalau sales stock ke depannya gimana, kita bisa lihat dari bisnisnya mereka sih. Kalau kita kan lihat perkembangan bisnisnya, kita bahkan lihat perkembangan saham mereka di stock market US itu gitu. Jadi ya kalau dilihat ya sebenarnya stock marketnya sebenarnya lagi nanjak naik gitu kan. Iya. Lalu juga mereka tuh banyak akuisisi perusahaan sejenis ya. Perusahaan sejenis banyak ya. Iya banyak kan. Kayak waktu dulu tahun lalu ada Pond5 diakuisisi untuk videonya. Terus yang paling baru kan Envato. Iya, Envato betul. Ya. Terus dia mau akuisisi satu company lagi yang bisa text to 3D. Apa tuh? Gue lupa nama company-nya. Sudah atau akan? Lagi proses akuisisi. Lagi proses ya. Jadi ya kalau perusahaan masih bisa akuisisi, berarti kan masih doing well kan sebetulnya. Betul. Dan bisa dibilang ya karena mereka pede sama kontennya mereka, kualitasnya mereka, ya maka agak pelit sih sekarang, betul sih agak pelit. Cuma kalau ke depannya ya mereka ya perkembangan bisnisnya masih upside itu masih banyak, kemungkinan perkembangan itu masih lebih banyak lagi. Masih oke lah ya sebenarnya jualan di Shutterstock ya. Iya betul, apalagi untuk foto ya kalau kita rasa ya. Terus juga apalagi mereka juga punya machine learning AI-nya yang butuh foto juga dari kita gitu. Contributor fund itu ya salah satu yang menjanjikan untuk kita bisa dapetin komisi dari machine learning-nya si Shutterstock gitu. Apalagi penggunaannya makin banyak kan gitu. Ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau sebenarnya foto-foto yang kalian jual di Shutterstock itu digunakan sama Shutterstock untuk ngelatih AI generative tools-nya kan. Betul. Dan itu ada uangnya. Jadi nggak sia-sia lah foto kalian ngupload ke Shutterstock terus fotonya di approve, itu nggak sia-sia. Iya betul. Jadi kalau dulu tuh kalau ditolak benar-benar ditolak langsung kan fotonya. Sekarang kalau misalnya menurut mereka nggak sesuai sama demand untuk dijual ke market, mereka bakal pakai itu sebagai pembelajaran AI-nya masuk ke data licensing namanya kan. Iya. Kalau sekarang dapat uangnya per berapa bulan sih Mas? Harusnya sih per 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, ini agak telat dikit nih. Soalnya kalau di Adobe Stock kan setahun sekali ya. Gue nggak tahu sih bulannya tuh berapa, tapi setahu gue baru keluar. Iya. Kalau Shutterstock harusnya per 3 bulan. 3 bulan sih pasti. Mas lanjut Mas, dari Artnisha, kamera untuk pemula baiknya apa? Ini nanyain kalau mau beli kamera ini paling bagus ya. Baru ini nih kemarin. Kita udah baik explore sih. Apa Mas? Jadi kalau sebagai prinsip kita tuh kamera yang paling bagus tuh kamera yang kita punya sekarang. Itu dulu gitu. Kalau kita punya yang sekarang cuma kamera dan handphone, ya itu yang paling bagus untuk pemula gitu. Oke. Soalnya kalau kita terlanjur invest ke yang tinggi gitu ya, memang kualitas lebih bagus. Cuma kalau kita nggak bisa gunainnya ya percuma gitu, buang-buang duit aja gitu. Yang penting kita punya, kalau untuk pemula ya, yang penting kita tahu dulu basic fotografi kayak gimana. Yang penting itu komposisi, pencahayaan, sama kita ngerti gadgetnya gitu. Nah pelan-pelan misalnya kalau misalnya punya kamera doang, ya kita pelan-pelan naikin dikit mungkin kamera yang paling affordable yang mana, kamera APS-C misalnya gitu. Kalau Sony apa Mas? Gue nggak ngerti Sony. APS-C yang paling affordable apa? Sony A6000 sih yang gue pernah pakai. Kan? Iya. Sony A6000 kan yang paling. A6000 tuh gue pernah pakai. Ya dia harganya tuh termasuk yang stabil. Secondnya itu termasuk stabil sampai sekarang. Tapi ya harusnya sih masih affordable sih. Masih affordable ya. Nah teman-teman yang suka Sony ya tuh Sony A6000 dulu misalnya. Kalau Nikon Z30 misalnya gitu. Kalau Canon ya Canon Z30 EOS. tuh baru keluar. Udah 2 tahun lalu sih. 2 tahun lalu ya, tapi masih oke lah ya. Masih oke lah. 2 tahun tuh masih muda lah. Masih muda ya. Kalau Canon ya Canon EOS M50 misalnya gitu. Kenapa APS-C dulu cukup? Karena kalau kita masih kalau kita bisa tahu manfaatin cahaya,
APS-C itu kualitasnya udah bisa disaingin sama full frame sebenarnya gitu. Yang penting cahayanya itu bagus dulu gitu. Iya, balik lagi ke skill fotografi lah ya. Iya, betul. Skill fotografi itu harus mumpuni dulu ya. Mumpuni dulu. Bahkan kita yang dapat jackpot itu bukan dari kamera full frame yang sekarang kita baru pakai. APS-C ya? Tapi dari APS-C kita gitu. Lanjut Mas, dari Fauzi_Ozi24. Ini footage nih. Iya. Tips submit footage yang baik dan benar dan banyak dicari kategori seperti apa? Tips submit footage yang baik dan benar. Iya. Dan yang kategori yang banyak dicari lah ya, yang kayak gimana footage. Okay. Mungkin beda kali sama foto, gua nggak tahu nih. Iya. Jadi kalau mau lebih punya daya saing, usahain kalau misalnya footage-nya itu at least warnanya itu at least 8 bit. Kalau teman-teman tahu 8 bit itu ya gradasi warnanya lebih banyak. Di handphone juga udah 8 bit sih sebenarnya sih. Udah otomatis ya? Keluaran 2018 ke atas ya. Okay. Lalu juga usahain gerakannya itu ya kalau misalnya di handphonenya ada yang pilih 60 fps, 30 fps ya kan 60 fps yang tinggi. Yang tinggi dulu aja. Oke. Jadi nanti kalau mau direndahin sama penggunanya bisa gitu kan. Lalu ya itu kalau video itu rentan sama noise. Jadi usahain jangan terlalu gelap kalau pakai handphone. Cahayanya yang cukup. Berarti ya antara cahaya atau ISO-nya diatur ISO-nya diatur kalau bisa pakai Pro-nya gitu. Okay. Juga kita harus tahu video-video apa yang sebenarnya dibutuhin sama market sih sebetulnya. Kalau di Shutterstock ada nggak data itu? Di Shutterstock ada, cuma kita belum kita ambil ya. Karena banyak foto. Tadi coba kita ambil. Cuma yang kita lihat itu yang paling gampang untuk diproduksi ya foto-foto orang lagi kerja gitu. Video orang lagi kerja WFH gitu atau lagi kerja di kantor atau kerja di kafe. Nah, itu paling gampang dijualnya. Durasi kalau bisa 15 detik aja. 15 ya? Maksimal 15 detik. 15 detik tuh udah oke lah ya. Udah oke untuk dijual ya. Udah, nanti ya walaupun sebenarnya yang potret itu ada demand-nya juga. Jadi format si videonya tuh mau vertikal atau horizontal tuh yang itu ada pengaruhnya. Ada ya? Ya. Kalau potret itu lagi banyak demand-nya juga. Cuma kalau mau lebih perbesar kemungkinan kejual ya yang landscape ya. Landscape aja gitu. Mungkin kalau portrait buat sosmed kali ya. Oke. Iya betul, sosmed. Ada satu ini intermezzo ada satu website yang menarik banget. Dia khusus jualan footage vertikal. Nah itu footage vertikal. Ya, kita lagi coba jualan di situ sih. Apa tuh? Bisa di-spill? Apa nama itu ya? Nanti kita ini deh kita. Oke, ya. Nanti buat teman-teman nanti lu cek aja deh linknya di deskripsi ya. Oke. Karena footage vertikalnya itu bisa dari handphone semua Mas Fazrul. Jadi memang khusus vertikal. Khusus vertikal. Menarik juga ya. Iya. Jadi teman-teman pengguna HP ini bisa banget nih, atau mama ya yang suka apa aja di videoin, apa aja di foto gitu ya, bisa jualan. Lanjut ada dari Ghost Marketer. Ini followersnya Mas Reski nih. Oh ya? Iya, dia nanya deh. Kata Mas Reski, video landscape alam Indonesia lagi rame demand-nya. Apa benar? Gimana Mas? Ada data? Betul dong. Ya. Jadi ya itu yang Mas Rizky bilang itu betul banget. Jadi apalagi aerial videografi atau aerial fotografi untuk natur-natur Indonesia itu demand-nya banyak, tapi supply-nya masih kurang. Kalaupun supply-nya ada tuh kebanyakan dari luar negeri, bukan dari kita sendiri kan. Gitu. Jadi itu betul karena apalagi untuk tourism gitu ya, untuk travel, untuk video-video, apalagi kalau video komersil yang sampai bisa dipakai untuk film, ya itu aerial fotografi. Ini berarti teman-teman yang tinggal di daerah yang banyak tempat wisatanya tuh, wah itu ini banget ya, banyak banget ya. Banyak, iya benar, banyak kemungkinan mereka bisa produksi konten-konten yang bisa kejualnya tinggi. Kayak di Bali misalnya, kalian tinggal di Bali, di Lombok, wah itu. Iya betul. Surga konten itu. Surga konten ya. Tapi kalau bisa video tuh satu download bisa puluhan dolar. Video tuh lebih gede. Apalagi kalau sampai dipakai di film, wah itu gede banget. Mas lanjut dari Erlindia. Konten apa aja yang paling laris di Microsoft? Ini tadi udah ya. Konten paling laris itu yang pertama apa? People. Kedua Mas? Kedua food. Yang makanan. Yang ketiga itu background texture.
Background tuh ngedesain atau lewat foto juga bisa? Foto backgroundnya kayak ini, foto ada corak gitu di dindingnya gitu, foto tekstur, pohon, langit gitu langit, ya. Atau yang kemarin baru diangkat Mas Rizky juga tuh, foto kafe cuma di blur. Blur. Full blur itu ya? Blur background gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Itu gampang kalian nyetok 3 itu aja harusnya sih foto kalian kemudian lakunya gede, betul. 3 tema itu. Lanjut dari Ensu 0021. Apakah bisnis microstock 5 tahun ke depan masih worth it? Ini ngomongin kalau tadi di Shutterstock, kalau ini secara global, 5 tahun ke depan kira-kira 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita lihat datanya itu banyak desain market yang kita lihat juga di tahun sekarang tahun 2004 ya, di tahun 2029 2030 itu masih ada kemungkinan si stock foto bisnis stock foto ini naik sekitar 5 kali lipat. Malah naik ya. Jadi walaupun nanti akan berubah, cuma bakal mungkin karena AI bakal berubah fungsinya, cuma masih relevan sebetulnya. Kayak sekarang kan AI butuh data, masih butuh data. Tapi juga ada brand-brand lain yang masih gak mau pakai AI karena alasan etika dan sebagainya. Nanti pun kalau misalnya AI bisa gantiin ya stok foto kayak dulu kan. Sekarang kan masih assignment fotografi yang kita jual jasa kita kan masih ada sampai sekarang kan. Walaupun udah ada stok foto gitu. Nanti pun kalau misalnya ada AI bisa gantiin proyek-proyek yang lebih efisien, stok foto bakal dibutuhin lagi ke proyek yang lebih tinggi lagi misalnya gitu. Jadi ya misalnya bakal naik kualitasnya karena prosesnya dari manusia gitu. Berarti kalian memang harus nabung dari sekarang, terutama nabung skill. Betul. Nabung skill kan? Iya, nabung skill. Cuma ya kalau boleh aku saranin ya nggak menurut ya itu intinya nabung skill. Jadi kalau jangan stuck di stok foto doang. Tapi pelajari juga marketnya biar kita bisa punya skill yang relevan sama marketnya. Kita harus ikutin juga gitu. Iya. Jadi ya penting untuk punya kemampuan untuk belajar lah gitu. Jangan bukan ya. Jangan terlalu idealis dengan kita gitu ya. Tapi kita harus juga ngelihat marketnya. Betul. Sebenarnya kalau kita cuma bisa fotografi doang, ya market kita terbatas, value yang kita tawarin juga terbatas gitu. Justru kan sekarang kalau kita fotografer pun jadi ngerti fotografi doang itu nggak cukup kan untuk bisa berhasil. Iya betul. Kita harus bisa buat konten biar untuk personal branding kita lebih bagus, untuk dapat klien tuh dengan buat konten kan sekarang kebanyakan. Kita harus tahu cara ngomong depan orang kayak gimana, soft skill gitu. Jadi ya jangan nggak cukup untuk cuma bisa punya spesialisasi gitu. Kita harus punya banyak pengetahuan juga untuk bisa support spesialisasi ini gitu. Sama juga sama stok foto gitu. Kalau kita cuma tergantung sama stok foto doang, nggak ikutin yang dibikin market, artinya ya gampang dikalahin lah istilahnya gitu. Apalagi udah ada AI sekarang gitu. Nah menurut aku sih kalau teman-teman bisa at least ngerti juga cara pakai AI itu kayak gimana. Paling simpel pakai ChatGPT dulu lah gitu. Yang open source lah gitu ya. Nah, biar kita tahu nanti kalau suatu saat kita harus tingkatin lagi kualitas ubah bahkan solusinya biar bisa lebih relevan sama market, kita nggak kaget gitu. Jadi teman-teman memang wajib belajar lah ya. Iya, betul. Belajar apapun sampai kita tuh ya terbiasa dengan hal-hal baru gitu ya. Kalau AI kan dulu mungkin kita yang awam banget lah, tapi kalau sekarang kan udah banyak sekali yang ngebahas AI kan. Betul. Mas lanjut dari Arkatama Syahid. Kapan Shutterstock bisa jual foto AI secara umum kayak platform lain? Karena udah lumayan banyak ya, ada 5 atau 7 platform microstock yang dia udah boleh jual foto ya. Termasuk yang paling gede tuh Adobe paling gede ya. Nah, kapan kira-kira? Nah, itu juga kita belum ada infonya. Jadi alasannya si Shutterstock ini belum mau terima gambar AI itu karena mereka masih mau mempertahankan posisi mereka dari sisi etikanya. Mereka pengen punya posisi kalau yang mereka jual itu semuanya itu ada lisensi, ada etikanya gitu. Jadi
takutnya kalau mereka terima AI yang misalnya dari Midjourney, mereka nggak bisa kurasi sebenarnya nih machine learningnya ini yang hasil AI ini udah bertanggung jawab atau belum sama kreatornya, sama gurunya itu kan kita kan. Kalau Midjourney, contoh Midjourney, mereka kan open source kan, mereka bisa belajar dari siapapun, dari apapun kan. Jadi susah juga untuk nge-track yang ngajar mereka itu siapa datanya dari mana gitu. Nah kalau Shutterstock dia punya mesin learning sendiri tuh. Punya generative tool sendiri. Generative tool sendiri. Jadi mereka cuma bisa belajar data-data yang disuplai di Shutterstock, data-data dari manusia. Ya, dari kontributor mereka. Dari kontributor mereka. Nah, si Shutterstock ini masih mau pertahanin kalau data-data ini benar-benar dari manusia gitu. Ya, legal lah ya. Legal ya. Atas persetujuan si kontributornya bisa dapat kompensasi juga gitu. Nah, itu mereka belum mau ubah posisi itu sih sekarang gitu. Mas keluar sedikit dari situ, lu tahu nggak alasan kenapa? Kalau Shutterstock tadi alasan itu kan ya? Karena dia punya sendiri. Kenapa sih Adobe? Mereka sebaliknya, mereka kan punya juga kan generative tools, Adobe Firefly. Tapi mereka membolehkan kontributor jualan. Tahu nggak Mas alasannya itu, Mas? Kalau menurut gua sebenarnya masih abu-abu kan sebetulnya etikanya ini betul. Jadi si Adobe itu coba kejar machine learning-nya ini karena mereka develop sendiri kan machine learning-nya ini. Firefly-nya ini. Jadi kalau Adobe Firefly kan dia butuh konsumsi data sebanyak-banyaknya kan. Baik itu dari manusianya atau dari kontributornya yang supply stok foto misalnya. Sama yang disuplai sama mesin learning yang lain juga gitu. Ya dari Midjourney terus dijual di Adobe Stock kan. Ya, itu mereka pakai juga ya buat mereka pasti pakai juga ngelatih Adobe Firefly-nya. Iya, pasti mereka pakai juga untuk ngelatih Firefly. Bahkan banyak custom project juga yang mereka sebarin ke kontributornya. Custom projectnya ini yang selected sih, nggak semua fotografer dapat ditawarin. Iya, untuk cari data. Kemarin tuh baru kalau nggak salah itu mereka kasih custom project untuk foto bangunan-bangunan, perumahan sama gedung. Iya. Nah itu mereka langsung bayar di depan, jadi bukan untuk dijual di marketplace. Jadi langsung dibeli lah ya foto-foto. Iya, karena mereka nggak butuh property release. Jadi, karena mereka memang butuh si datanya doang. Dari file itu ya, metadata filenya ya. Betul. Jadi alasan platform itu terima AI ya untuk pelajarin si metadatanya, datanya juga gitu. Nah kalau etika apa enggak ya sebenarnya regulasinya juga belum ada sih gitu. Di US sendiri nggak ada, belum ada memang. Belum ada setahu gue, ya belum ada. Jadi kan masih abu-abu sebenarnya karena kan oke lah dia belajar dari seseorang gitu si machine learningnya, saya machine learning Midjourney ini. Cuma kan dia cuma belajar sekali, terus dia improve sendiri kan. Jadi kayak kita belajar, misalnya gue belajar fotografi dari lu, gue cuma niru sekali lah, oke lah gitu kan. Karena gua cuma ngeliat gitu, sambil praktis kan, praktekin gitu. Nah terus kan gue kembangin sendiri lagi dari informasi lain, akhirnya gue jadi punya skill sendiri dong gitu. Sebenarnya kayak gitu ya, si AI generative tools itu kayak gitu ya caranya. Kayak gitu caranya. Mereka ngeliat, mereka belajar. Ya terus mereka bukan replika lagi, mereka ngeluarin sesuatu yang baru lagi sebenarnya. Jadi ya waktu kita ketik prompt, ya itu benar dari mereka, dari mesinnya sendiri keluarin sesuatu yang baru gitu. Jadi bukan foto orang sebenarnya dipakai ya? Bukan gitu lagi ya. Mesin learningnya gitu. Semakin lama makin canggih ya. Iya, benar jadi kayak manusia. Iya. Mas, lanjut Mas. Ini masih nyambung sama obrolan kita yang tadi Mas. Iya. Dari Quiverse, foto model yang lebih sering laku itu yang separuh badan atau yang full? Yang paling laku ya? Kalau kita paling enak itu yang setengah badan sih. Kalau misalnya APS-C kan lebih enak setengah badan. Karena kalau mau di crop kan, kalau misalnya full di crop kan jadi kualitasnya loss pasti kan. Yang paling umum setengah badan ke atas itu ya udah paling aman sebetulnya untuk kejual. Cuma memang kalau bisa full itu juga ada beberapa klien kita yang butuh juga, terutama untuk banking. Karena kalau full badannya itu lebih fleksibel untuk ditempatin di
Desainnya. Di desainnya gitu. Oh. Tapi yang bagusnya kalau fullnya bisa full frame, jadi bisa di crop juga gitu. Iya, lihat-lihat alatnya juga Lihat berarti alatnya ya. juga ya. Tapi kalau misalnya alatnya masih terbatas, maksimalin di setengah aja, maksimalin dulu aja di situ gitu. Oke ya. Ini masih dari penanya yang sama, bisa nggak Shutterstock menaikkan limit submit per pekan? Dia 500 ya Mas ya? Iya, ya, sering kena. Dulu tuh 700. Itu 700 ya. Terus turun 500, gua nggak tahu kenapa. Ya itu juga kita juga ngalamin itu sih, sering mentok di 500. Sama ini ya nggak tahu alasannya kenapa sih, tapi ya pasti nggak, kalau udah di limit situ jarang mereka buka lagi 700 sih. Ya karena alasannya pasti itu karena ya untuk mereka terima data udah terlalu banyak sekarang. Yang ngekurasi, yang nge-review itu manusia atau mesin Mas? Kalau kita lihat sih masih manusia ya. Karena judgement-nya kadang belum konsisten. Kadang foto A bisa ke approve, kadang ke reject gitu. Iya, kadang foto bagus masuk data licensing, kadang foto jelek di approve atau sebaliknya. Iya, tapi mungkin pre-screeningnya dibantu sama AI. Oh, jadi nggak full manusia ya sebenarnya. Iya betul. Ini ada reviewer nih sih, mantan reviewer. Gimana dulu? Dulu langsung. Nggak pakai AI. 123 RF itu langsung. Iya, langsung. Berarti lu nge-review banyak banget foto. Sehari 3.000, ada kuotanya. Nah, satu orang sehari 3.000. Dan itu reviewersnya banyak. Di Indo dulu 14. Ada lagi 14 reviewer dulu di Indo. Nah, sebenarnya gue mau curhat 123 RF nih. Udah nggak ada dia. Iya, soalnya bukan gue doang, mungkin teman-teman juga yang lain banyak yang ngerasain ya. Reviewnya lama banget. Lama banget ya. Sampai sekarang. Kenapa tuh? Sampai nggak selesai review. Ya itu timnya dia udah nggak ada kan. Iya jadi sih. Mungkin ya mereka lebih hemat headcount sih. Oh, wah udah lama timnya banget. Udah bubar. Jadi mungkin kalau dari yang gue tahu dari Devin, ada triknya nih biar konten kita tuh cepet di approve ya. Kalau di Shutterstock mungkin juga sama. Iya, gimana tuh? Jadi kalau dia kan ada kuota tuh sehari 3.000 tuh. Nah biasanya mereka nyari fotografer yang mereka udah suka, udah gampang di reviewnya, dan pasti ke approve gitu. Oh, jadi harus punya ciri khas. Ciri khas dan supaya si reviewer kenal kita. Iya, supaya reviewernya juga approve-nya tuh gampang. Iya. Gitu ya. 3.000 tuh yang di approve atau yang di review? Semua masuk aja gitu. 3.000 semua ya. Iya gitu. Jadi kalau kita sering konsisten, terus punya ciri khas sendiri, reviewernya bakal lebih suka. Gitu. Kita juga ngalamin ya beberapa konten kita yang laku di keyword misalnya isolated portraits gitu ya. Itu ke first page-nya lagi walaupun baru tuh lebih gampang somehow. Entah kenapa gitu ya. Mas, lu tahu nggak sih Mas algoritma pencarian di Shutterstock? Algoritma ya? Iya. Algoritma pencarian ya? Iya, kalau si buyer nyari dengan satu kata kunci tiba-tiba, biar gimana caranya foto kita tuh muncul di atas. Nah itu kita coba analisa sendiri dari konten kita sih. Jadi kalau misalnya kita punya food sama isolated portraits tuh, nah kita ngerasanya kalau misalnya ada kata kunci isolated portraits Indonesian, kita gampang banget dapat first page-nya karena kita udah konsisten bangun di konten itu gitu, isolated portraits itu gitu. Jadi ya tergantung konsistensi si portfolionya kayaknya sih gitu. Tapi kalau food kita susah karena food kita saingannya lebih banyak. Lebih banyak, terus kita nggak konsisten fokusnya di food gitu. Mungkin teman-teman yang lebih konsisten di food dapat first page lebih gampang gitu. Iya, berarti ya konsisten di satu niche kali itu ya. ada maksudnya, benefitnya. Iya, boleh beragam tapi harus ada beberapa yang diperbanyak secara kuantitas. Iya, kalau mau bersaing di keywords itu ya. Itu aja ya. Betul. Sama kualitas pasti. Kalau dari Shutterstock ini nggak ada bocorannya. Ya kita nggak dapat dibocorin sampai segitunya sih kayaknya. Mas, lanjut dari Afdas, desain ilustrasi nih. Desain ilustrasi apa yang paling banyak dicari market? Apakah ilustrasi background atau animasi? Ilustrasi animasi. Mungkin animasi itu ya? desain vektor kali ya, atau itu karakter atau apa gitu. Kita belum nge-track datanya, cuma kalau dari klien-klien kita itu ya kebanyakan ilustrasi buttons sama ilustrasi yang ya background, tapi yang background yang lebih kayak dinamis gitu, yang ada kotaknya, terus ada kayak buat background presentasi gitu ya. Betul gitu. Ya ada teksturnya gitu.
Itu kepake. Itu banyak tuh. Banyak kepake untuk sosial media gitu. Rich itu lainnya kan bukan cuma foto berarti kan ya? Semua aset ya? Semua aset. Cuma kayaknya misalnya dari kalangan kita itu dari penggunaan mereka misalnya ada 100 download per bulan. Ya bisa dibilang kayak 800-nya tuh untuk foto, 200-nya untuk. Oh iya. Ya, karena porsinya foto lebih banyak ya? Iya, tapi ya karena kayaknya kalau ilustrasi nggak tahu ya, kalau dari data kita mereka ke source yang lain deh, bukan ke Shutterstock. Di Shutterstock kan bisa jual musik Mas ya? Audio. Bisa. Itu banyak gak? Klien lu ada mungkin? Klien gue masih jarang sebenarnya. Tapi ada? Ada, cuma kan sebenarnya mereka punya namanya Flex subscription. Flex subscription itu di satu subscription ini mereka bisa download 3 format, video, foto, sama music. Oh. Nah, yang download musik itu jarang, kebanyakan di spend untuk video atau foto. Kalau musik yang beli siapa ya? Maksud perusahaan apa gitu? Apa? Ya perusahaan apa gitu? Ya untuk sosial media sih, kebanyakan untuk YouTube. Editing ya? Ya. Perusahaan yang paling sering beli untuk produksi iklan tuh biasanya kalau dibelinya sama biasanya PH Production House. Nah, mereka yang pakai. Ya. Tapi ya kayaknya mereka dari source lain gue lebih sering nemuin mereka pakai dari source lain daripada Shutterstock kalau music. Mas lanjut dari Kuntawiria Saputra. Foto minimal berapa portofolio di Shutterstock supaya tiap hari ada yang beli? Ada nggak pakemnya, aturannya? Ada. Ya itu kalau mau setiap hari yang beli satu ya mungkin ya tergantung kualitasnya juga sih. Ya kalau mau ya itu dicoba fokus ke 1000 portfolio pertama dulu gitu, baru ngarepin ada yang download dulu tiap hari gitu. Ya untuk bisa dapetin hasil yang maksimal ya kualitas bisa ngebantu juga. Mungkin orang yang kualitasnya bagus harus tunggu di 1000 baru ada yang download konsisten, tapi yang kualitasnya belum bagus. Iya. Nunggu 1000 dulu, tapi kualitas yang udah bagus mungkin di 800 udah bisa. Ya di ratusan udah bisa mungkin tiap hari ya. Iya, betul. Oh. Tapi fokusnya di 1000 dulu lah. Paling gampang itu patokan 1000 paling gampang. Iya, betul. Dari ANZ Media, ANZZ Media. Cara riset foto yang laku gimana? Kadang ikutin tema di shoot listnya Shutterstock belum tentu laku. Ada nggak cara lain? Ya cara lain. Cara paling akurat ya kalau kita bisa lihat langsung ke marketnya, gitu, ke sosial media yang paling banyak pengguna tuh sosial media. Sekali lagi kita lihat sosial media brand-brand, kita follow aja gitu. Oke, balik lagi tadi ya, harus sering nge-follow brand-brand dan ngecek mereka pakai kontennya kayak gimana, campaign-campaignnya. Ya terus ya itu ngebantu kita juga untuk ngerti industri kayak gimana sih gitu. Advertising tuh kayak industri kayak gimana, cara foto itu dipakai kayak gimana gitu. Terus juga kira-kira tema yang laku kayak gimana gitu. Itu paling gampang kayak gitu. Bisa paling akurat. Terakhir Mas dari Imam Fahrudin. Apakah footage ada yang editorial? Ada nggak di Shutterstock? Oh, ada. Ada ya? Ada dong. Kalau di iStock setahu gua nggak ada. Oh, nggak ada ya? Jadi iStock tuh footage hanya kreatif aja, hanya komersial aja. Kalau Getty ada? Getty ada ya? Getty malah ada. Kalau Shutterstock ada? Shutterstock ada footage editorial. Dan deskripsinya sama lah ya, aturannya ya, sama foto ya. Jadi kalau kan terjualnya kurang. Terus terang ya footage kurang ya. Footage editorial tuh kurang ya. Footage editorial kecil banget ya. Sebenarnya kalau footage ya ini jujuran aja. Kayaknya bakal beli aku di Adobe deh. Adobe Stock ya. Adobe bisa editorial nggak sih? Kayaknya nggak bisa ya. Kurang tahu ya, kita belum pernah. Kalau foto sendiri bahkan nggak bisa tuh editorial kecuali kalian udah ngejual 100 aset nih, baru fitur editorial bisa di checklist. Di mana itu? Adobe. Di Adobe ya. Cuma editorialnya berbeda dengan editorial di platform kebanyakan. Namanya ilustratif editorial. Foto-foto yang brand-brand produk gitu, itu masuk ke situ. Tapi kalau foto-foto jurnalistik, orang demo segala macem, street gitu, itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Itu Adobe. Aturannya ya agak beda lah. Oke. Ya menarik sih itu. Oke, Mas Daniel, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke teman-teman terkait
kelas tadi kelas mungkin. Tadi ya. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman tertarik untuk bisa belajar teknik fotografi yang relevan sama kebutuhan market, kita bakal share pengalaman kita sama pengetahuan kita juga. Terus kita minta bantuan Mas Fazrul juga yang udah lama di Getty eksklusif untuk kasih tahu ngajarin teman-teman tentang basic fotografi yang penting banget, penggunaan kamera. Nah dari RIS kita bakal share pengalaman kita untuk bisa produksi namanya isolated portraits atau studio fotografi. Jadi ya menurut pengalaman kita dan berdasarkan data juga, foto-foto yang kayak gini yang lebih gampang kejual di market karena penggunaannya masih banyak, kebutuhan juga masih banyak. Jadi kalau teman-teman bisa RIS nguasain ini, teman-teman bisa dapetin kemungkinan lebih besar untuk foto itu kejual dengan harga yang lebih tinggi lah istilahnya gitu. Nanti juga di workshop itu kita bakal share nggak cuma teorinya tapi kita bakal praktek juga, Mas Fazrul. Prakteknya itu kita akan ada di studionya, teman-teman bisa lihat settingan lampunya kayak gimana, lalu kita ajarin juga posingnya gimana, gesturnya gimana, tips and triknya kayak gimana. Dan untuk teman-teman yang ikut offline itu bisa langsung nyobain juga kamera Nikon APS-C yang mungkin teman-teman belum ada gambaran APS-C itu kualitasnya kayak gimana sih kalau misalnya dengan cahaya studio gitu. Ya terutama buat teman-teman yang mau beli kamera pertama ya, kamera pertama atau mau pindah agama. Iya. Fotografer tuh bilangnya begitu, pindah agama nih dari Nikon ke Sony, ke Canon gitu. Ada fanatisme juga gitu. Iya. Mungkin ada mau yang nyobain Nikon? Ya betul, boleh. Nanti kita kebetulan acara ini di support sama Nikon Indonesia. Jadi Alta Nikindo bakal kasih kita pinjem gadget-gadgetnya untuk kita cobain. Jadi teman-teman yang offline bisa dapat kesempatannya. Sama juga teman-teman yang datang offline itu bisa dapetin merchandise dari Nikon. Dari Nikon langsung. Nikon langsung, keren, eksklusif. Ya itu kira-kira. Jadi nanti Mas Fazrul bisa share di. Ya nanti kalau teman-teman mau daftar, linknya gua taruh di deskripsi video ya. Iya. Oke, thank you terakhir Mas Daniel ya. Thank you banget buat insight ini, banyak banget insight yang kita dapetin hari ini. Ya, dan sampai ketemu buat teman-teman yang offline nanti di Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Oke, terima kasih. Thank you.